Welcome, kita ada di kota Kabanjahe, yaitu ibu kota Kabupaten Karo, Karo. ya. Ya, kenapa kita di sini, Leo? Udah rada mainstream ya. Kalau liburan keluarga atau liburan short trip itu kita Selalu ke seringnya Brastagi. ke Brastagi, dan tempat-tempat yang kita kunjungi itu juga itu aja ya. Jadi kenapa kita nggak datang ke kota Kabanjahe yang Ya. khusus cuma sekitar 15 menitan dari Brastagi. Dan di sini ternyata banyak sekali kuliner-kuliner yang nggak kalah topnya gitu Ya, ya. selama 2 tahun ini lumayan develop Ah. dari segi pariwisata, dari segi kuliner juga ya. Ah. Jadi pagi ini kita juga kedatangan tamu. Dadah! Welcome, Natali. Natalia ini penduduk sini ya, lokal. Lokal Karo Kabanjahe. asli. Jadi Dia udah jadi hardcore follower makan Yes, mana ya? Oh, iya. terima kasih. Sudah menjadi dictionary kuliner saya. Asik. Jadi Nat hari ini bakal bawa kita jalan-jalan keliling kota ini Iya. untuk cicipin beberapa kuliner yang top di sini ya pastinya. Oke. Jadi satu hari ini kita bakalan keliling kota Kabanjahe, apa aja yang menarik di sini, dan mudah-mudahan bisa jadi referensi kuliner kalau kamu datang ke Kabanjahe nanti. Oke. Cus. Alright, first stop di Kabanjahe, kita cobain kari bihun. Gak ada nama toko. Cuma orang mengenalnya di samping Apotik Immanuel. Ya. Kita sekarang ada di salah satu kopitiam tertua. Lumayan tua. Lumayan. Udah 40 tahun berarti Udah ya. 40-an tahun jualan. Jadi di sini ada menu mihun, kari, dan Which is odd ya sebetulnya, kita di Kabanjahe tapi sarapannya kari. kari kayak di Medan. Tapi ini termasuk salah satu yang banyak direkomend sama followers kita untuk dicobain di kota Kabanjahe. So, Jadi- yeah, why not? Iya, jadi selain mihun sebenarnya ada juga apa ya, caca ya, atau gorengan-gorengan kue tiaw atau bihun gitu. Tapi we'll see it later karena kita ada beberapa tempat lagi buat dikunjungi. Jadi yang direkomendasi ini kebetulan kari bihun, kita cobain dulu. Kari bihun ayam dengan potongan ayam yang gede-gede dan sebutir telur. Karinya itu gurih ya? Gurih, agak light, tapi enaknya karena mungkin cuaca di sini lebih sejuk dibanding sama Medan. Jadi walaupun panas itu enak aja sih, makanya kayak Iya. smooth gitu. Kayak apa? Cocok untuk orang yang buhang, Apa bukan? butuh kehangatan. Makan yuk. Oke, so menurut Natali, di dalam gang ini ada pecel yang lumayan legendaris di kota Kabanjahe. Kita langsung aja cobain. Ternyata saudara-saudara Jeng jam jeng. segini belum buka, coy. Masih pagi Jadi nih. makan pecel itu enaknya sore sih, aku Masih rasa. jam 9. Ternyata Jadi belum buka. berhubung ini masih jam 9 ya, jadi kita cari sarapan di tempat lain aja. Kita udah sampai di salah satu kedai kopi juga yang lumayan klasik, lumayan vintage kalau dilihat dari apa namanya. Jadi di Lompat ini kita mau nyobain roti bakar Dengan srikaya. Iya, katanya srikaya homemade dan Homemade. nggak dijual. Ya, artinya kalau kamu mau beli terpisah, nggak boleh. Karena mungkin ya bikinnya limited kali. Iya. Ya penasaran? Ayo kita cobain langsung. Oke, jadi di kedai kopi Lompat Nama asli dari kopitiam ini sebenarnya Lofat, tapi karena somehow salah spelling di sini jadi Lompat ya. Lompat itu artinya rezeki ya. oke, dalam bahasa Mandarin. Ya. Di sini surprisingly ada juga kari bihun. For curiosity sake, aku pesan satu Dan spesial di sini pulut srikaya dan roti bakar. srikaya. Srikaya juga. Kita cobain ini dulu sebelum dingin. Srikaya homemade kan. So biasa srikaya itu cenderung manis kan. Ini nggak ada manis-manisnya. Manis sih. Enggak sih. Cuman aku rasa ada lebih berat gula arennya. Teksturnya juga lebih Lebih kasar, kasar, ya, lebih kasar. Jadi bukan tipikal srikaya yang banyak Yang, dicobai, terutama yang di Siantar ya. Kalau Yang Siantar itu kan halus lembut gitu, banget ha. gitu ya. Very interesting. Rotinya juga old school ya. Aku cobain pulutnya ya. Ini pulut menggunakan srikaya yang sama. Jadi bedanya kalau kamu nggak mau roti, kamu bisa gantiin sama pulut. Pulutnya sebetulnya nggak ada rasa.
Jadi ya pulut biasa aja sih. Untuk karinya, kalau kita lihat dari warnanya lebih cerah. Lebih terang ya. Dibanding yang tadi. Yang tadi kita kunjungi ya. Dan di sini juga kalau kamu lihat di sterlingnya tadi, ada dua panci besar. Dua panci besar. Jadi yang satu itu yang encer, yang satunya lagi itu kental. Nah, kenapa dipisah? Karena menurut owner itu yang kental itu kan mengandung santan. Nah, kalau santan itu terus-terusan dipanasi itu kan bakal rusak. Atau istilahnya pecah santan. Salah satu alasan juga kenapa makanan ini nggak bisa dibawa pulang ke Medan. Karena rusak. Santan kan, cepat basi. Rasanya gimana? Gurih, karinya ada. Tapi menurutku kalau tanpa elemen kari itu dia kerasa jadi kayak sop ayam. Enak sih, in a good way. Berarti sebetulnya ini agak berbeda dengan kari yang biasanya di Medan. Lebih light. Lebih light. Iya, lebih light. Oke. Terus sekali lagi kalau datang ke sini ada satu yang jangan lupa. Tolong di follow back juga Instagram kakak itu tadi. Tadi kita udah masukin Instagramnya, jadi biar banyak follower dia juga ya. Dialah lompat. tangan di balik roti dan pulut Srikaya ini. Kalian follow dia. Kita dari Bagor, rasa sayang. Ini salah satu tempat yang paling banyak direkomend sama pembaca follower. Makan mana? Babi goreng. Maitan yo, let's go. Finally, the food that is recommended by most of you, Bagor. Ini kayak kalau cewek tuh lihat diamond kan, suka kan? Nah, gue lihat ini lebih demen gue. Aku nge-review aku senang-senang banget ya. Oke. 3, 2, 1. My God. Aku nggak bisa nolak kalau ini. Aku kehilangan kata-kata. Kamu bisa merasakan tuh juice-nya itu. Oh. You know what? Ini kayak masuk mulut tuh langsung seluruh indera perasamu itu kayak terpuaskan. Wah, enak lah. Jadi kalau kau kesini, kau wajib makan di sini. Di sini ada menu baru. Nah, katanya ini masih menu eksperimen. Dan tim makan mana dapat privilege untuk menjadi yang pertama cobain menu baru ini, which is iga goreng. Menurut ownernya ya? Ya. Katanya sih sebelum iga ini digoreng, dia ini di-marinate kemudian diungkep supaya bumbunya meresap, kemudian digoreng Dua kali penggorengan. Cobain yuk. Oh. Nonton. Ini kayak meresap banget ya. Leo, kamu kan tahu banyak sekali follower kita yang merekomendasikan Bagor ini untuk dicicipin di Kaban Jahe. Menurut kamu pantas nggak? Untuk babi gorengnya rekomendasi. Kamu nggak tahu bakal jadi oleh-oleh Kaban Jahe nggak satu hari nanti? Since mereka juga menyediakan daging yang udah divakum, jadi Bahkan tinggal... bisa dikirim ke berbagai kota di Indonesia seperti ke Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Iyo, jadi kita udah sampai di alun-alun Balai Kota. Rumah makan Kita mau makan khas Minang. Bisa jadi alternatif buat teman-teman Muslim. Yang mau makan nasi Padang. Iya. Di Di kota Kaban Jahe. Lokasinya pas di seberang kantor DPRD. Ya. Jadi kita parkirnya di sini, tinggal nyebrang aja. Seberang. Let's go. Sekarang ini kita mau nyobain iyo atas yang katanya sih salah satu menu spesialnya itu ada ayam singgang. Apa itu? Penasaran gua. Kita cobain yuk. Seperti restoran Minang pada umumnya, di sini bisa dihidang atau bisa langsung nasi sayur ya. Tapi kita pilih untuk nasi putih aja, jadi kita bisa cicipin satu-satu. Terus tadi kita tanya menu di sini yang paling best sellernya itu yang mana? Nomor satu dijawab itu, surprisingly sop. Kita cobain dulu sop sapi. Dagingnya ini, waduh,
ini nih bagian uratnya nih. Woi. Yoi, men. Ini yang yoi men. Oke, seperti semua sup wajib cobain Kuahnya dulu ya. kuahnya dulu. Very nice. Very frothy. Aku setuju kalau ini lebih cepat, paling cepat habis ya. Wah. Dagingnya agak lembut. Very recommended. Kemudian Nurung kera. Nurung kera ini ikan sale atau ikan lele yang biasa pin. ya, ini sebetulnya masakan karo, tapi dijual di restoran Padang. Jadi ini fusion. Tekstur ikannya karena diasapin ini kering ya, Iya. very dry, but in a good way. Buat kamu yang suka tekstur, kamu pasti suka masakan ini. Kenapa fusion? Karena tadi Nat Iya. sempat sebutin kalau masakan karo aslinya ini nggak pakai tahu, di sini dipakai tahu. Ini interesting ya. Nah, jadi kamu dapetin aroma asap dari ikannya, teksturnya juga, terus ada tekstur tahu, terus dapat kuah yang gulai like gitu. Terus ada ayam. Singgah di Padang. Ya, jadi menurut Nat, bumbunya itu karakteristiknya seperti bumbu ayam panggang, tapi ayamnya nggak dipanggang. Nah, This is our first time makan ayam singgang. aku cobain bumbunya dulu. Agree. Yum. Ini mirip bumbu ayam bumbu goreng ayam pop goreng. di rumah makan terkenal itu loh. Ini versi basahnya. Kalian tahu kan ayam itu enak? Nah, ini bumbunya. Jadi ini versi basahnya dari serundeng. Nah kalau yang digoreng itu kan biasa kering, ya kan? Ya, ini versi basahnya. Last but not least, asam padi. Ya. Asam padi ini pakai ikan tongkol. Tongkol. Oh ya, di Aceh ini namanya asam keung. Asam. Asam definitely. Oh, sesuai namanya ya. Kemudian asam tapi asam seger gitu. Iya. Asam belimbing. Very tangy, very refreshing. Seger banget ya. Kita udah nyobain 4 menu di sini. Asam padi, nurung kera, ayam singgang, sop sapi. Your favorite? In 3, 2, 1. Ini memang menu yang sangat umum ya, tapi ini betul-betul enak sih. Makanya tadi Perfect. kenapa Ya, dibilang perfect ya. selalu Iya. paling cepat habis. Dan kita karena ini masih pagi, jadi masih fresh ya, masih banyak. Potongan yang stoknya. kita dapat juga ini very generous ya. Ini benar-benar wajib coba di sini kalau kamu datang ke sini. Tapi the second yang wajib coba menurut gua sih ini ya. Ini ya, nurung kera. Nurung kera. Karena ini betul-betul unik. Jadi kalau kamu mau cobain makanan khas Karo, ini nih. Fusion dengan Minang. Makanan khas Karo di rumah makan Minang. Ya. Nah, finally di Kaban Jahe kita cobain the authentic Karonis food. Which is BPK. Ya. Babi panggang Karo. Ya, ternyata itu ada bedanya dengan babi panggang Toba ya. Iya. Which is kalau Karo itu biasanya selalu dipanggang ya. Ya, selalu dipanggang dan ini biasanya sudah dibumbuin terlebih dahulu. Ya. Yang ada tuba tadi. Kalau yang masalah ini andaliman. Andaliman itu salah satu pepper ya. Ya, pepper itu bumbu wajib itu kayaknya di Iya, masakan. di masakan Batak dan Karo. Ya, seperti biasa hari ini kita pesan babi panggang. Kemudian ada kidu-kidu, kita juga cobain daleman. Dan ini tadi Cincang atau kadang kita bilang tosak telu juga. Ubi dicincang sama jantung pisang. jantung pisang. Nah, dibumbuin juga. Nah, terus rebusan. rebusan daun pepaya dan ini getah belum Iya, tahu. namanya getah ya. Tapi kalau di Medan tuh biasa kita panggilnya dara ya. Ya. Dara. Iya. Ini namanya getah. Getah. Ini getah ini biasanya bumbunya ada andaliman, ada cekala. Oke. Oke. Nah, asam cekala. Asam cekala. Oke. Cara gue lihat tadi di dapur, cara panggangnya agak beda. Kalau tadi kamu lihat di belakang itu, mereka lebih kayak pan grill sih gue bilang. Karena dari beberapa tempat makan BPK yang kita kunjungi sebelumnya, di video-video sebelumnya itu rata-rata panggangannya itu berlobang. Jadi dagingnya itu di stack di atas panggangan, kemudian dipanggang, dan minyaknya itu meleleh. Sedangkan tadi kalau kita lihat di belakang itu, dagingnya langsung kayak ditaruh di atas pan, langsung dibakar sih. Jadi semi goreng itu. Minyak dari babinya itu langsung menggoreng dagingnya sendiri, kemudian aku rasa itu yang bikin aromanya jadi lebih enak sih. Makanya flavornya dapat gitu. Oh ya, jangan lupa ini di apinya tuh dipakai ini ya, ranting ya. Iya, Ranting kayu jeruk atau kayu rambutan. Cobain. sama dagingnya ya. Dig in. Daging. Oke. Oke. Bumbunya meresap nih.
asin ya. Kalau getahnya aku rasa pertama kali makan itu agak asin. Justru menurut gua tadi Orang harus suka asin. dagingnya agak hambar, begitu kena getahnya malah langsung nendang gitu. Malah best gitu rasanya. Dicobain ini ya. Ya. Langsung telu. kayak tangan. Masak telu. atau Masak cincang. telu. Cincang. Ah. Oh, cincang di sini beda loh sama yang biasa gua makan. Lebih fresh. Mungkin ini ya, kalau nggak salah nih aku ya. Ini dimasaknya pakai bambu. Oh. Masukin bambu dulu, udah matang baru dikeluarin. Karena dia warnanya beda. Oh ya? Kayak bikin lemang. Oh ya ya ya. Hmm. Di dalam. Terus aku suka teksturnya dia itu agak dry ya, jadi nggak terlalu yang biasa kan lengket-lengket gitu kan. Yang ini kalau dimakan tuh kayak langsung lepas-lepas gitu loh di mulut. Itu kan efek dibakar itu ya, efek dibakar pakai kayu ya. Aku coba dulu kidu-kidu atau biasa sebutan modernnya sosis karo. Ini aku suka. Ini kalau kayaknya ini ada kincung. Terus ini yang merah-merah sepertinya Wortel. Kentang. wortel. Sehat ya. Dan kalau di sini ada khasnya itu kita minta daging ya. Kalau ini namanya merah putih. Iya. Karena dia ada dagingnya, ada lemaknya. Daging merah putih itu artinya daging yang punya bagian lean part dan fatty part gitu ya. Mau cobain bagian dalaman? Oke, aku biasanya nggak makan spare part. Cobain lah, Iya. udah di sini. Kenapa nggak makan spare part, Leo? Ada satu aroma yang gua nggak suka mungkin. Dan ini Aroma tercium dalam. banget nih. Iya. Terus ini yang oke, paling oke. Khusus Khusus ya? juicy gimana gitu. Oh iya, khusus. Teksturnya enak, kayak cuy-cuy gitu. And informasi tambahan, rumah makan ini biasanya jam 1 ya? Iya, jam itu udah tutup. Jam 1 Pulang siang makan udah tutup. Dan hari Cepet Minggu nggak banget buka. Hari Minggu nggak buka. Jadi kalau mau datang sini, pastiin kamu datangnya awal. Atau siap-siap datang and habis. Ya. Ini Bujur. juga, ini biasanya juga ini cepat habis juga. Kidu-kidu ya? Iya. Oh iya, nggak Lebih heran. cepat ini habis daripada ini. Ah, benar tuh. Enak ini. Best. Okay, we're finally here at Kinulin. Jadi Kinulin itu beberapa waktu yang lalu si Leo pernah wisata ke sini. Tahun lalu, Dia coba. exactly. Oh, tahun lalu. Dia cobain Ini salah satu kuliner tradisional yang di modernize, fusion ya. fusion. Nah, ini punyanya Sinat nih. Ya. Nah, yuk. Jadi tadi host yang Sinat itu yang kebetulan salah satu pengelola di Kiniulin Bistro. So, without further ado, kita coba menu-menu apa yang spesial di sini. Biasanya kan kalau orang dari kota kecil itu justru pada kabur semua ke kota besar. Nah, ini mereka kebalik. Yang satu udah berkarir di Jakarta, terus di Oci udah berkarir di Melbourne. Mereka malah pulang ke kota kecil Kabanjahe ini untuk melahirkan Kiniulin. Nah, Sama kayak kita lah ya. mudah-mudahan. Jadi menu-menunya itu kamu bisa lihat ini sebetulnya di Medan juga susah nemuinya. Kita tadi pesen manuk goreng tepung saus tuba. Ini dia, Oke, manu itu kalau dari bahasa Karo artinya ayam. chicken. So this is basically a chicken katsu rice Quiz. with saus tuba Atau andaliman sauce. Oke, ini bukan nasi putih. Itu nasi bawang bombay. Oh, oke. Ada juga telur orak-arik. Cobain yuk. Nasinya duluan. Aromatik. Tanpa lauk aja nasinya itu memang udah enak Udah kan? wangi ya? Seperti nasi goreng lah. Iya. How's it? Fresh. Jadi gini. Maksudnya ini kan bistronya ya dikelola sama ownernya sendiri. Dari segi bahan bakunya juga mereka sendiri yang pilih. I would say this is very decent food ya. Hmm. Very decent cafe food loh sebetulnya. Siapa? Aku nggak nyangka kalau ada tempat yang recommended. Highly recommended loh. Beneran. Next we have Oke. spaghetti manuk kincung. Manuk itu ayam. Cobain ya. Kita cobain tanpa lime-nya dulu. Kita lihat bagaimana rasa aslinya itu seperti apa. Jadi apa hint andalimannya itu ada tapi dia nggak yang langsung nggak langsung nampar gitu. Masih ketutup sama kincong. Very nice. Menu yang nggak overpower ya, kayak balance. Langsung aja Since nggak apa-apa. ada line, kita lihat pengaruhnya gimana ke overall makanannya. Gue lebih suka jadi lebih sedikit nendang. Ada sedikit. Lebih fresh gitu ya. Gitu. And ini setahu gue di menu best seller di sini. Yep. Kentang. Kentang goreng. Ketika tahun lalu gua kesini, pas mereka baru buka,
Gua nanya nih, kayak menu bestseller di sini apa sih? Dijawabnya kentang goreng. Terus gua, oke gitu kan. Ternyata ya dari penampilannya ini menggugah selera banget. Tadi kita udah lihat, jadi dia pakai kentang merah karo asli. Penampakannya setelah digoreng. Gue cobain tanpa segala macam saus dulu. Very crunchy di luar, tapi dalamnya itu lembut and gurih. Ini mayones homemade, creamy buttery texture. This is very nice. Iya. Ini menu yang kita selalu anggap remeh gitu. This is definitely a hero here. Highly recommended buat kentang goreng doang. We are finally here. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit dari kota Kabanjahe, akhirnya kita tiba di Madu Evi. Halo semuanya. Halo, Halo, kita kedatangan teman-teman dari Makan Mana yang lagi ngeliput kuliner di Kabanjahe. Kabanjahe. That's right, karena kita butuh itu. Yes, untuk memajukan pariwisata di Kabanjahe dan Sumatera. sekitarnya. So, Felix ini pengelola kebun Madu Evi. Jadi ceritanya gini, gue 5 tahun lalu gue balik dari New Zealand untuk ngembangin kebunnya ini sih. Oke. Nah, jadi awal-awal kita masih khusus dulu kebun produksi. Khusus kita produksi madu sama jeruk sama sempat pelihara sapi juga. Oke. Cuma begitu jalan ke Siosar itu dibangun sama Pak Jokowi, kita ganti konsep jadi agrotourism. Jadi pelan-pelan kita buka kantin, camping, juga ke depan kita lagi mau bikin yang model cabin sih. Yang katanya sekarang ada ini ya, coffee shop. Yes. Yang nanti that's right. bakalan kita pergi juga. That's right. Yang menurut Nat coffee shop tertinggi di Tanah Karo. Kita bisa klaim juga sih, itu coffee shop tertinggi di Sumatera Utara. Oke. Tapi kalau orang yang ragu, silakan verify. Ya. Oke. So, what you have in store for us? Oke, let's go. So, basically this is a very scenic place. Kalau kamu nggak di sini untuk madunya, kamu juga bisa di sini untuk berfoto-foto ria. Wow, jadi kita baru selesai. Selesai check-in sih. Iya, Jadi ini namanya glamping. Ini versi camping yang lebih dimanjain ya. Yes, Jadi fasilitasnya semua ada disediakan. Biasanya di dalam ini ada kasur, sleeping bag, jauh lebih nyaman, jauh lebih aman. Dan juga kita ada kamar mandi. Kalau kamar mandi itu ada di sebelah sana, kita ada kamar mandi juga ada hot shower. Jadi nyaman lah jadi target market kita orang-orang Medan yang mau ngerasain suasana camping tapi gak mau go extreme sih. Kita dapat suasana alam, tapi kita juga dapat kenyamanan. Solar panel. Di sini semua PLN. Oke, jadi kita sekarang ada di area bonfire. Jadi tempat ini biasanya dipakai buat yang stay di sini bisa kumpul di sini, main gitar, main ngobrol, cari jodoh. No wifi here, jadi itu salah satu yang mungkin jadi faktor yang bagus juga sih. Di sini kita ada 2 jenis lebah. Yang satu itu khusus untuk produksi propolis, yang satu untuk produksi madu. Yang ini untuk produksi propolis, jadi ini lebah lokal. Biasa orang panggilnya lebah trigona. Dia stingless, dia nggak sengat tapi dia gigit. Tapi gigitannya nggak terlalu sakit sih. Tuh. Jadi kita ambil lebah ini dari koloninya dari Temanggung, Jawa Tengah. Dia sebenarnya produksi madu, cuma nggak terlalu banyak. Dia biasa dalam kantong-kantong begini nih. Gue pencet ya. Nah itu madunya tuh. Jadi kenapa kita gak ngambil? Karena produksi madu dia gak terlalu banyak. Kalau kita ngambil nanti gak cukup buat dia. Jadi nah ini propolis ini nih, kayak gini sama yang lengket-lengket ada kan. Nah tuh begitu ada kayak lem-lem gitu. Nah ini propolisnya. Ini propolis yang fresh. Jadi yang kita ekstrak pakai ekstrak air. Jadi propolis itu apa? Propolis itu diambil dari getah tanaman sama lebah untuk tutupin celah-celah udara. Karena penyakit itu biasa masuk dari celah-celah udara kayak virus, bakteri masuk dari celah udara. Begitu mereka kena propolisnya, virus sama bakterinya mati. Jadi dia tuh natural antibiotik sama antiseptik yang lebah. Itu obatnya lebah lah. Ini yang kita ekstrak. Jadi bagi gue sih sebenarnya yang ada khasiat obat sebenarnya propolis sih, bukan madu. Oke. Madu itu cadangan makanan mereka. Jadi kalau mau ngelihat itu kan tadi propolis. Bedanya ini kalau yang trigona kan dia bentuknya bulat-bulat kayak begini. Dia beda tempat madu sama tempat telurnya beda. Di tempat telurnya, di sini tempat madu sama makanan. Dia kepisah. Sedangkan kalau yang Apis mellifera dia itu biasa dalam satu tempat. Dia bisa ada madu, ada telur, ada anak segala macam dalam situ. Jadi ini satu klaster kita. Satu klaster itu ada sekitar 15-20 koloni. Kita ada 7 klaster yang kita sebar-sebarin di hutannya kita sih. Kenapa kita sebar-sebarin jadi 7 tempat? Karena lebah ini nyari makan itu biasa radius paling optimumnya sih sekitar 1 km.
Jadi kalau kita makin banyak tempat, kita bisa panen bergilir sama mereka itu gak kompetisi di tempat makan yang sama. Dan bunga-bunga yang kita andalin buat makannya mereka kan, sebenarnya bukan bunga-bunga yang kita tanam, tapi lebih ke bunga-bunga liar. Contohnya kayak gini. Ini bunga warna putih ini. Nah ini lebah kita lagi makan tuh. Ada kan? Nah itu lagi nyari makan tuh. Tuh. Jadi makanya kebun kita yang kita kembangin, batas ini ke atas, ke bawah itu kita jadiin hutan liar. Jadi itu kita gak mungkin kita sentuh, itu gak mungkin kita develop sih. Karena begitu itu develop, lebah kita bakal Iya. Out dead. ya. Ya. Terus lebahnya itu memang lebah lokal sini atau? Oh enggak, kita sebagian 80% kita impor dari Australia, 20% kita tetap mengambil dari Temanggung sih. Ya, dia lebah Eropa. Nama spesiesnya Apis mellifera. Itu European honeybee. Jadi setelah harvest kita sekarang udah haus juga sih. Oke. Langsung boleh Jadi kita minum langsung ya. Ya, langsung di review. Madu yang segar itu langsung seperti apa gitu. Now it's a good way to finish our trip here in Madu Evi dengan segelas honey lemon dari Madu Evi dan setangkai es krim. Madunya tadi yang dipakai dari ini ya, hasil Peternakan lebah. Jadi ini asli nih madunya. Kamu udah lihat serunya datang ke sini, pemandangannya bagus. Kamu mau glamping juga bisa. Mau foto-foto definitely keren banget. dan ini merupakan salah satu highlight yang paling unik dan menarik buat kalian ke Kabanjahe. Ya, definitely a must visit place. Cheers. I think kita udah capai di highlight. Keseluruhan Tanah Karo ini. Ya nggak sih? Udah semua belum sih? Oh, there's one hidden gem. Oh, Di really? atas sekitar 10 menit itu cafe tertinggi di Sumatera Utara. Kalau nggak wow. percaya silakan verify. I'll take you guys Okay. there. 10 minutes drive from here. ...1.560 dari permukaan laut. Dan tempatnya keren banget. Sini. Look at this. Look at this, man. Very nice. And mungkin di sini di video nggak terasa, tapi ini cuaca di sini sejuk sekali. Jadi nyaman sekali duduk di sini. Jadi oke guys, kita mau kenalin dulu Pendeta Rocky, pengelola Menjua-Jua Kopi atau singkatnya NJJ. Kenapa bikin coffee shop? Sebelum di sini memang kita sudah buka coffee shop di Kabanjahe. Memang awalnya kita buka coffee shop cuma untuk membuka mindset orang-orang Karo. Kopi itu prospek bisnis yang sangat luar biasa. Komoditi yang ini ya, valuable ya. Awal buka itu harga 10.000 pun mereka sangat terkejut, mahal sekali gitu. Tapi akhir-akhir ini sudah bagus. Nah, kenapa di Siosar? Siosar kan tempat relokasi. Mereka ini dari dulunya penanam kopi. Mereka sudah tanam kopi 3 tahun yang lalu dan sekarang ini sudah berbuah. Kenapa tidak kita manfaatkan menjadi ikonnya Siosar dengan konsep pariwisatanya. Kebetulan saya ketua desa wisatanya. Jadi kita angkat temanya itu alam, spiritual dan kopi. Jadi spiritual. Ketika kita mensyukuri alam itu spiritual namanya. Iya. Ketika kita mensyukuri alam, dia akan memberikan kita kehidupan dari kopi. Dan kita sebut kopi ini kopi harapan. Dia punya cerita. Oke. Masyarakat relokasi ada 3 desa, Sukameriah, Simacam, Bekerah. Mereka ini dulunya tinggal di kaki Gunung Sinabung, yang 3 km radiusnya dari Sinabung, dekat sekali. Dan mereka bercocok tanam dulu, apapun yang mereka tanam, di ladang itu harus ada kopi. Karena kopi tanaman tradisi buat mereka. Semenjak nenek moyangnya itu sudah menghidupi mereka. Bahkan sebelum ATM ada, kopi sudah jadi ATM buat mereka. Kalau butuh ikan, lauk yang lebih bagus, mereka petik 2 kilo, mereka jual. Turun-temurun cerita itu akhirnya kopi menjadi salah satu komoditi pertanian yang cukup diperhitungkan. Dan bencana Sinabung menghilangkan harapan mereka. Setelah mereka mengungsi, yang mereka pikirkan itu kopi. Karena dengan kopi mereka bisa makan. Akhirnya mereka beranikan diri untuk menerobos batas aman yang ditetapkan pemerintah hanya untuk memetik kopi. Mereka selamat beberapa kali, tetapi ada juga yang meninggal karena memetik kopi. Begitu penting kopi bagi mereka. Ketika ditempatkan mereka direlokasi, hal yang paling mereka harapkan itu lahan. Setelah dipetakan mana lahan mereka
mereka langsung membawa bibit kopi mereka tanpa diprogramkan. Masing-masing mereka membawa bibit kopi. Lalu setelah mereka sampai di sini, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka angkat bibit kopinya. Jadi mereka angkat itu persis ke Sinabung. Oh Tuhan di Batam, endah kami ngoi mengungsi Tuhan. Isuankan kami mendak kopi kami. Mereka tanamkan kopi itu. Sebelum mereka tanamkan, mereka ingat itu. Gemuruh Sinabung. Mereka ingat ketika mereka mengungsi berlari. Ketika mereka ingat keluarga mereka meninggal. Mereka ingat semua dengan ketika sampai di sini. Lalu mereka tanamkan kopi itu. Pertama sekali menyiramkan kopi itu air mata mereka. Dan mereka sangat berharap dengan kopi itu. Nah sekarang kopi itu sudah berbuah. Dan kita sebut kopi harapan. Di dalamnya ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada gemuruh Sinabung. Dan terakhir ketika kita minum, harapannya luar biasa. Jadi menyeruput kopi di sini bukan hanya menyeruput ini ya, bukan hanya untuk cari rasanya ya, tapi ada storytellingnya ya. Iya, caranya betul ya. sekali, betul sekali. Mari kita cheers untuk kemajuan Siosar ke depannya. Yap. Cheers. Nice. Yeah, it's been very full. Di perut deh full literally ya. Full trip ya dari Medan ke Kabanjahe ya. Ya, kemudian ke Madu Evi, and last but not least kita di sini di relokasi Siosar. Makasih buat Nat dari Ya, Pinjulin yang udah dari- jadi guide kita Udah the jadi whole local day. guide kita sepanjang hari, terima kasih banyak. And of course Felix from Madu Evi udah bawa kita keliling-keliling dan sedikit Kasih, pengetahuan iya. tentang lebah dan madu. Iya. Akhir kata dari ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut, ini dia Tanah Karo.